Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ayahanda, ibunda yang Ustaz Riki cintai, hormatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Baakawanya sebuah hari boleh selesai sadonya. Badan lay sehat sadonya. Saku lay sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh hari ini. Alhamdulillah, ayahanda, ibunda, bapak dan ibu, seluruh jemaah adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan subuh hari ini. Alhamdulillah, yang kebaikan ini tak didapatkan oleh semua orang yang ada di Kabupaten Pasaman ini. Hanya orang-orang yang datang ke masjid, duduk mendengarkan kajian, berzikir mengingat Allah, maka mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, pada subuh hari yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sama-sama kita hormati pengurus, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita di Pasaman Islamic Center. Seterusnya yang saya dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ayahanda, ibunda, bapak dan ibu, seluruh jemaah Masjid Agung Al-Muttaqin. Insya Allah semua kita yang hadir dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya. Allah ridhoi setiap langkah dan perbuatan kita. Amin amin ya. Allah lunasi hutang-hutang kita. Amin amin ya. Nah, itu yang ada kue amin ya sekalian. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang mulia, bulan yang mulia, Muharram 1446 Hijriah. Dalam Al-Quran Al-Baqarah di ayat 34, Al-Hijr 33 sampai 40, Al-A'raf ayat 12, Al-A'raf ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat tersebut, dahulu ada makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Ketaatannya melebihi para malaikat. Allahu Akbar. Hidup di surga. Lantas Allah perintahkan seluruh makhluk ketika itu, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Semua sujud kecuali satu makhluk, iblis. Tahu ibu sia iblis tuh? Sia laki sia itu Pak. Itulah iblisnya tuh. Ketika Allah ciptakan Adam, apa kata Allah? Sujud kalian seluruhnya kepada Adam. Sujud kecuali iblis. Hanya satu kesalahan iblis, kata Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari dalam surga, kekal di neraka selama-lamanya. Ayahanda, ibunda, iblis tinggal di mana tadi? Surga. Apa kesalahan iblis? Satu kali tidak sujud. Apakah kepada Allah? Nah, kepada manusia. Mari kita kembalikan kepada diri kita. Saat ini kita tinggal di dunia atau di surga? Dunia ya. Ingin masuk ke dalam surga. Ingin masuk ke dalam surga.
Kita Allah perintahkan sujud kepada manusia kah atau kepada Allah? Kepada Allah. Lantas selama kita hidup di dunia ini, berapa kali sujud kita tinggalkan kepada Allah? Kalaulah iblis satu kali tak sujud kepada manusia, keluar dari dalam surga, bagaimana dengan kita yang tak sujud kepada Allah berkali-kali? Berkali-kali. Allahu Akbar. Ayah dan ibunda, bagaimana kelalaian kita selama ini bermaksiat kepada Allah, zalim kepada saudara-saudara kita. Maka dari itu, di momentum hari baik, bulan baik ini, muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. 50 tahun hidup tak pakai, 60 tahun hidup tak pakai, 56 tahun hidup terpakai, kemana usia itu kita gunakan? Apakah sudah maksimal beribadah kepada Allah? Apakah sudah sujud dengan baik kepada Allah? Atau Ustaz, kamilah sujudnya Ustaz, subuh sholat kami jam berapa ibu sholat subuh? Jam 7 sampai. Ustaz, ambolah sholat zuhur. Jam berapa ibu sholat zuhur? Jam berapa Pak sholat zuhur? Jam 3 lah Ustaz. Kan lagi sholat zuhur tuh. Muhasabah diri kita di awal tahun Hijriah ini. Kalau selama ini kita lalai dalam sholat, kalaulah selama ini lisan tak terjaga, kalaulah selama ini mata masih mencari yang indah elok, buka HP, tadi malam ambo membuat status bara orang yang mengomennya ya, bara orang like-nya ya, ketika scroll cari ke bawah, nampak sesuatu yang tidak elok. Astagfirullah. Siapa yang buka aurat? Pak kadang dulu rasa kenal ambo. Hijrahkan mata. Ayah dan ibunda, di awal tahun ini muhasabah diri kita. Makna hijrah sesungguhnya adalah berubah menjadi baik dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijrah sesungguhnya. Apa yang harus kita hijrahkan? Hijrahkan hati. Hijrahkan hati kita. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya kata Rasulullah, di dalam jasad kita kok ada sagumpadan, sagumpadan. Kalau ini elok-elok yang lain, kalau ini rusak-rusak yang lain, itulah hati. Hijrahkan hati kita. Ketika yang di dalam bersih, kita akan melihat kebaikan-kebaikan terhadap saudara kita. Ketika di dalam bersih, kita akan memberikan yang baik kepada saudara-saudara kita. Tapi ketika di dalam tak bersih, tak baik, kita hanya melihat keburukan saudara kita. Ketika dosa anak kita lah sholat, tapi yang nampak di kita kesalahannya juga baru. Oh, ikut tak patuh sholatnya, ikut tak patuh bismillah. Oh, ikut tak patuh sholatnya, mau baca bismillah. Oh, ikut tak patuh kalau setelah sholat zikirnya dikuatkan. Ikut salah, kalau setelah berzikir tidak dikuat, setelah sholat tidak berzikir dikuatkan. Permasalahan yang seperti ini dah harus kita permasalahkan. Ayah dan ibunda, hijrahkan hati kita, hijrahkan pola pikir kita, karena sesungguhnya Islam itu damai. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah sampaikan sesungguhnya kita ini bersaudara, Jangan karena beda pemahaman rusak hubungan silaturahim kita. Jangan karena hanya beda penampilan. Oh, itu bukan kelompok kami, ikut kelompok kami. Ini tak boleh. Faham-faham radikal, faham-faham yang menyatakan dia yang paling benar, orang lain salah semua, tak boleh. Ayah dan ibunda, hijrahkan pola pikir kita, rajut kembali hubungan-hubungan silaturahim kita. Jangan berbeda pemahaman, rusak silaturahim.
Hijrahkan hati, hijrahkan pikiran. Karena sesungguhnya apa yang dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan balik dan kita bagaikan melemparkan bola ke dinding. Bola memantul kepada diri kita. Ketika kita senyum kepada saudara, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Abang Anda, Assalamualaikum Ibu, maka orang akan memberikan yang sama. Tapi ketika kita mencari orang, itu salah sebenarnya. Maka orang pun akan mencari waktu itu kan kita. Ayah ada ibunda, hijrahkan hati, hijrahkan badan kita. Kalau selama ini penampilan masih asal-asalan, tahun ini ayo minimal pakaian kita hijrahkan. Karena sesungguhnya ayahanda ibunda, pakaian itu tameng bagi kita. Ketika kita menggunakan pakaian yang berko pakai gamis, maka penampilan perbuatan baik, perbuatan baik. Kita menjaga karena kita memakai baju-baju Islami, memakai gamis, memakai topi, bersorban mungkin. Ketika keluar menjaga kita pandangan. Hijrahkan pakaian kita. Hijrahkan perbuatan kita selama kau mencari sesuatu yang tak baik, mendengar yang tak baik, berucap bertutur kata yang tak baik, menjangkau yang bukan hak kita. Hijrahkan itu. Yang ketiga, hijrahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini lewat kotak infak di muka kita, senyum kita geser seketik. Kini hijrahkan, walaupun 2000 masuk Allah geser ada balik. Kalau salah moko sholatnya masih di rumah, kini hijrah ke musajid. Kalau salah moko bertutur kata tak sopan, kini santun. Kalaulah salah moko punya orang, punya inya. Hak orang, hak inya. Kini aduh, batik. Oh itu bukan punya gua. Oh itu punya orang. Hijrahkan saja. Ustaz, ambo salamu ke Ustaz, lain niyo hijrah kami Ustaz. Tapi lain kan diampunkan Allah dosa-dosa kami banyak dosa Ustaz. Kadang dosa kami Ustaz. Ayahanda ibunda, sagadang botol aqua dosa kita. Sagadang meja ko ampunan Allah. Sagadang meja ko dosa kita, sagadang Masjid Agung Al-Muttaqin Pasar Islamic Center ko ampunan Allah. Sagada musajid ko dosa kita, selalu ko sikapin ko ampunan Allah. Sagada bumi dosa kita, sagada langit dan bumi ampunan Allah. Gadang dosa kita, gadang ampunan Allah. Awal tahun muhasabah diri kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita minta ampun. Lain kan diampunkan Allah tuh Ustaz. An-Nisa 110. Kata Allah, engkau berdosa, engkau bermaksiat, datanglah kepada Allah, engkau akan dapatkan Allah pengasih, Allah penyayang. Maknanya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka dari itu baik-baik minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, ampunkan kami ya Allah, Rabbal Baraya, engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Astaghfirullah, ampunkan kami ya Allah ya Rabb, minal dari segala dosa-dosa. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ustaz, kami laki-laki kemalih kami Ustaz. Dalam hati lagi beristighfar juga kaminya. Minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi ingat, dosa kepada Allah, dosa kepada Allah. Ustaz, ambo dulu makan bakwan 3 bayi sih. Tidak salah saya dengan istighfar. Ustaz,
Hutang ambo ada kopi sekali di kade itu, bah tuh Ustaz. Indah salah saya dengan istighfar, 1000 kali istighfar tidak salah saya. Ustaz, tanah orang dekat rumah ambo tak ambil saja kade ambo Ustaz. Bahasa oleh salah saya dengan istighfar tuh. Indah salah saya. Atadrunal muflis. Nabi Muhammad bertanya ke sahabat, tahu kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, oh Rasulullah, bangkrut adalah orang yang tidak ada harta bendanya. Al-muflisu min ummati. Orang-orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, ya yaumil kiamat. Kelak di akhirat bisolatin wa siyamin wa zakatin. Menghadap Allah membawa salatnya, membawa zakatnya, membawa puasanya. Tapi salat, tapi puasa, tapi zakat. Bukan untuk kita. Lantas untuk siapa ya Rasulullah amal ibadah yang kerjakan ketika di dunia? Untuk orang-orang yang engkau zalimi ketika di dunia. Orang yang kita ghibah, fitnah, namimah, orang yang kita tuduh-tuduh, orang yang kita ambil haknya, orang yang kita aniaya sampai badarah dosa anak kita buat. Maka orang-orang seperti ini kelak memberikan ibadah-ibadah kepada orang lain. Ketika kata Rasulullah SAW, harta benda tidak ada, dibayar dengan solat, puasa, zakat. Ketika puasa, solat dan zakat tak cukup membayar kezaliman kita dan hutang-hutang kita, dosa orang yang kita zalimi, kita yang mengimbannya. Alhamdulillah. Ayah ibu hati-hati kita dengan hadis ini. Dosa kepada Allah, Ustaz, aku lah istighfar salah saya dosa Allah. Ketika berjalan sama dosa, ngebuang pandangannya. Ustaz, aku lah berhasil 5 waktu Ustaz, aku di musajid sampai. Duha bahkan ambo di masjid. Semua solat ambo di masjid Ustaz. Tapi tak saling tegor sabar. Hutang tidak dibayar, hak orang diambilnya. Maka orang-orang seperti ini kelak di akhirat mentransfer pahala-pahala ke orang lain, dosa orang diambil. Ada ibadah tadi kita, dosa kepada Allah selesai dengan istighfar minta ampun, dosa kepada sesama apakah selesai? Tidak. Bahasa aronya cari orang yang kita sampai berutang, cari orang yang kita zalimi di tahun baru, hari baik, bulan baik berturut. Mama, abang, uni, aku mohon maaf. Apa tuh? Hutang ambo yang 1 juta ini maafkan. Tidak, kalau tidak katanya bayar 1 juta. Oh, dakwah ada yang 1 juta itulah ikhlas, ambo itulah ikhlas. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak katanya walaupun 10.000 bayar. Jangan sampai 10.000 yang menjadi penghalang kita masuk ke dalam sarung. Ayah dan ibunda, di awal tahun, hari baik, bulan baik, ayo muhasabah diri kita kepada Allah, minta ampun kepada sesama, saling maaf memaafkan. Jangan ada juga perpecahan di antara kita lah. Beda pemahaman itu biasa, beda pendapat itu biasa. Yang penting lagi sama-sama kamu sajid. Mana kita salahkan dosa anak kita yang datang kamu sajid. Orang berkeliaran tidak solat, mana kita padian. Ada dosa anak kita berzikir subhanallah, alhamdulillah. Mana kita kafir-kafirkannya. Nabi Muhammad SAW berdarah-darah mengislamkan orang-orang kafir. Orang-orang non-muslim diislamkan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, karena lempar batu, karena lempar tolak unta, berdarah-darah, kata malaikat, ya Rasulullah, izinkan ambo-ambo balian bukti ke orang-orang itu. Indah kata Rasulullah. Kelak akan lahir orang-orang beriman dari situ. Jadi Muhammad, kita saat ini sana saya bukan gitu. Oh kafir bid'ah. Tidak boleh. Nabi Muhammad berdarah-darah mengislamkan. Itu malah mengkafirkan saudara kita yang Islam. Bahaya kata Ustaz. Kalau seandainya dosa anak kita salah turut, abang, rasa dia mau aduh yang kurang puas ibadah abang tuh. Sampaikan yang batua. Yang pertama, Allah sampaikan di Abu Dzar ayat 6. Ketika kita mendapat informasi, mencari sesuatu berita, tabayyun. Turiknya sampaikan, iko yang batua. Atau yang poin yang kedua, atau mungkin ilmu kita yang tidak sampai ke sini. Kita tidak tahu orang kita salahkan. Hati-hati ibunda faham-faham seperti ini. Ustaz Riki dulu ketika mondok di pesantren Mustafawiyah Purbabaru, seumur ini tidak pernah sujud sejadah model yang kita kerjakan tadi.
sampai kelas 1 mondok di pesantren. Hari pertama Jumat seperti yang kita laksanakan hari ini, kami sujud bersama-sama. Dalam hati, iku orang salah sadanya. Bertanya ke ayah anda, kebetulan ayah anda, beliau adalah salah seorang ustadz, orang itu kauman, beliau almarhum Pak Toat. Ya, kami manggil ayah ke ustadz-ustadz ini. Ya, ambo rasanya tidak batu, rasanya kita di misal kita ini. Salah orang sadanya. Iko kita dulu ketika tamat SD masuk mondok. Bapak salah dulu. Masa iyo sholat subuhnya 3 rakaat galak ayah anda teman-teman. Nah, bukan orang yang salah, tapi ilmu kita yang harus sampai. Allahu Akbar. Sampai kini terpukul rasanya. Maka dari itu ayah anda semenjak itu tidak pernah kita menyalahkan orang. Bukan orang yang salah, tapi mungkin kita yang harus tahu. Maka dari itu jangan mudah kita menyalahkan orang lain. Tabayyunlah, duritlah kalau memang salah sampaikan iko yang batua atau mungkin kita yang tidak tahu. Ayah anda ibunda yang kami cintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesimpulan pembahasan kita pada sebuah berkah ini adalah saat ini kita berada pada awal tahun. Balik bulan Hijriah. Tahun baru Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Pada zaman Rasulullah tidak ada bulan tahun baru. Yang ada pada zaman Rasulullah adalah tahun disematkan dengan peristiwa yang terjadi ketika itu. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah karena ada penyerangan tentara bergajah ketika itu. Kapan tahun ini ada? Abu Bakar meninggal dunia dipimpin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memanggil sahabat karena ada ketika itu salah seorang gubernur datang menghadap khalifah melaporkan bahwa caranya orang madu bulan tanggal tahun kita tidak ada. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat, dibuatlah tahun hijrah pertama, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, ikut tahun 1 kita. 140 tahun yang lalu, itu adalah saatnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Allah sampaikan At-Taubah 36. Allah jadikan langit dan bumi, jumlah bulannya 2 balik. Di antara bulan yang 2 balik itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Apa bulan yang mulia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jia lain baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara Jumada wa Sya'ban, itulah bulan Rajab. Artinya apa? Saat ini kita berada pada bulan yang mulia, Muharram, bulan yang mulia. Maka dari itu kesimpulan pertama bahwa di awal tahun muhasabah diri kita, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kedua adalah hijrahkan semua yang ada pada diri kita ke arah yang lebih baik. Hijrahkan hati, hijrahkan perbuatan, hijrahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayo saling maaf memaafkan. Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Allah sampaikan Al-Hujurat ayat 10, kita ini semua bersaudara. Jangan berpecah belah, berkubu-kubu, berbentuk-bentuk, berkelompok-kelompok yang memisahkan. Jadilah satu, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ada ibu yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah keluar namanya. Fokus jemaah lah kurang. Maka dari itu Ustaz Riki mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas perhatiannya. Namun mohon maaf sekadang-kadangnya di awal tahun harapan kita bersama semoga Allah rahmati dan berkahi kita di tahun ini dan Allah panjangkan ibadah-ibadah kita. Umur boleh pendek tapi ibadah panjang. Acara itu Ustaz umur pendek ibadah panjang, kerjakanlah amal-amal ibadah jariah. Sedekah jariah, berikan ilmu yang bermanfaat. Ayah anda ibu yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum